Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas full inverter 2 pintu mereknya Samsung dengan kerusakan tidak dingin pada bagian pintu bagian bawah. Nah, ini pada pintu bagian bawahnya ini keluhannya tidak dingin. Mari kita coba cek dulu untuk bagian pintu bawah. Oh ya, memang saya rasakan tidak begitu dingin pada bagian pintu bawah ini. Dan untuk pintu bagian atasnya, dan saya rasakan, oke, saya nyalakan dulu lampu penerangan biar terang. Saya rasakan di sini juga kurang maksimal ya dinginnya. Padahal pengaturan suhu sudah benar, dan di sini terdapat butiran salju yang keluar pada bagian freezer. Artinya ini terjadi pengeblokan ya, pengeblokan pada freezer. Nah ini saya rasakan tidak begitu dingin. Jadi kulkas ini memang masih dingin, tapi tidak terlalu dingin. Oke, coba kita keluarkan dulu bahan-bahan yang ada supaya untuk mempermudah kita dalam hal pengecekan lebih lanjut. Nah, ini saya lepaskan terlebih dahulu seluruh aksesoris yang menempel melekat pada bagian freezer. Ini saya lepas terlebih dahulu satu-satu. Untuk bagian rak ini, di sini untuk melepasnya kita bisa lepas dulu. Di sini ada sekrup di bagian belakang, di sini ada sekrup, kita lepas, kemudian kita bisa langsung tarik keluar, bisa. Oke, terlepas. Nah ini juga kita harus lepas dulu. Dan untuk bagian kap di sini ada sekrup, 2 sekrup ya, kanan dan kiri. Kita coba buka dulu sekrupnya. Nah ini sekrupnya kita lepas dulu agar kita bisa mudah dalam hal melakukan perbaikan ini. Kemudian setelah itu kita bisa tarik perlahan-lahan kap ini. Mungkin bisa juga dengan cara disiram dengan air hangat, mungkin pelan-pelan. Nah oke, setelah terbuka dan kita perhatikan, waduh, ternyata banyak betul salju ya, banyak betul salju. Dan ini fannya sampai macet karena terganjal oleh butiran salju, makanya kulkas ini tidak dingin. Oke, kita matikan dulu pada sumber dan kita cabut karena kita akan langsung melakukan eksekusi perbaikan. Ini ada soket yang menuju ke fan ya, yang ini kita lepaskan dulu ya, pelan-pelan dalam hal melepas soket ini. Nah di sini sudah nampak jelas seluruh evaporator sudah dipenuhi oleh salju. Nah ini tidak benar kalau terjadi seperti ini, makanya sirkulasi udara yang menuju ke pintu bawah jadi terhalang sehingga tidak dingin pada pintu bagian bawah. Oke, selanjutnya kita amati di sini pada mesin kompresornya. Nah ini di sini menggunakan MSV 488A L1R ya. Ini kompresornya menggunakan R600 freonnya. Dan di bagian belakang di sini ada box kotak pengendali. Nah ini kita coba buka dulu. Kita buka, kita lihat apa yang ada di bagian belakang ini. Biasanya di belakang ini terdapat rangkaian pengendali inverter. Nah ini kita buka, lihat. Oke, sudah terbuka. Dan di sini nampak ada blok pengendali. Nah ini blok modul. Nah ini blok modulnya. Nah di sini ternyata sistemnya dikendalikan modul. Dan ini adalah blok modul inverter ya teman-teman. Nah di sini untuk kompresornya menggunakan blok modul inverter. Jadi di sini ada 2 blok, yaitu blok pengendali dan blok modul inverter.
Oke, kita coba cairkan dulu bongkahan es yang ada pada evaporator. Nah, ini kita cairkan perlahan dan kita amati sistem pengkabelannya di sini. Oke, lakukan proses pencairan ini secara perlahan sehingga kita bisa melihat kondisi instalasi yang ada. Oh, iya teman-teman, di sini ternyata sudah pernah dilakukan penggantian ya di sini. Nah, di sini ternyata untuk termistornya sudah diganti menggunakan bimetal switch atau defrost bimetal ya. Ya, enggak apa-apa. Kita akan siapkan kembali. Nah, ini bimetal switch, ini timer, defrost timer, dan ini termistor ya, termostat dingin, dan ini kabel sekring, dan ini adaptor ya, adaptor 12 volt. Nah, ini kita akan melakukan modifikasi dengan menggunakan komponen-komponen tersebut. Yang pertama kita lakukan modifikasi pada bimetal switch. Oke, kita coba lepas dulu. Nah, ini ternyata sudah pernah diganti bimetal switch ya. Jadi kita tidak perlu mengganti bimetal switch yang baru karena ini sudah pernah diganti. Jadi saya rasa ini pasti masih bagus. Jadi kita tidak usah mengganti lagi. Maka kita langsung saja mengembalikan saja bimetal switch ini ke posisi kita letakkan ya, kita pindah ke bagian akumulator. Nah, oke, jadi defrost bimetalnya kita letakkan di akumulator yang bentuknya seperti filter. Nah, di sini kita letakkan di sini dan soket kita pasang kembali. Oke, begitu saja untuk modifikasi bagian atas. Selanjutnya kita pasang kembali dan jangan lupa kita pasang soket fan-nya ya. Ini jangan lupa kita pasang soket fan pada bagian freezer ini. Kemudian kita bisa langsung merapikan ke posisi semula. Nah, ini jangan lupa disekrup kembali dan dipasang seluruh aksesoris yang menempel tadinya. Oke, kita pasang kembali posisi ke posisi semula tadi ya. Nah, di sini ada 2 sekrup, kita sekrup kembali. Dan untuk proses ini kita akan melakukan modifikasi dengan sistem timer. Nah, ini timer yang kita gunakan. Nah, ini timernya kita menggunakan timernya sistemnya sistem 13. Oke. Dan sebelum kita rakit timer, kita coba pasang dulu kabel-kabel pada soket pada timer ini agar kita akan mudah dalam hal perakitan nanti. Jadi kita lakukan penyolderan langsung pada soket-soket timer ini dengan beberapa kabel. Nah, ini saya sedang melakukan penyolderan beberapa kabel ke soket timer. Oke, sudah seluruhnya terpasang. Nah, begini saja teman-teman. Jadi kita sudah siapkan timernya. Dan yang langkah pertama, di sini ada soket. Nah, ini kabel warna merah kita potong, dan di sini ada soket yang ada kabel warna coklat kita potong ya. Oke, jadi di sini ada kabel merah dan kabel coklat pada masing-masing soket kita potong. Kemudian kabel yang dekat dengan soket
antara kabel merah dan kabel coklat itu kita sambungkan dengan termistor. Nah, ini termistornya termistor dingin ya, asal termistor saja kita gunakan karena termistor aslinya itu sudah tidak ada karena memang kemarin sudah dilakukan perbaikan sebelum saya. Jadi ada yang melakukan perbaikan sebelum saya perbaiki. Jadi termistornya sudah tidak ada, tapi itu tidak masalah. Kita gunakan saja termistor yang lain yang fungsinya pun kurang lebih sama, yaitu termistor dingin. Nah, ini kita sambungkan termistor baru supaya tujuannya kita pasang termistor ini untuk menghindari error pada kinerja modul ya. Kita jaga-jaga, takutnya modul apabila tidak dipasang termistor maka modul itu bisa error. Jadi fan motor maupun lampu nanti bisa error ataupun yang lainnya. Jadi kita jaga-jaga, kita pasang saja. Nah, ini termistor yang baru. Nah, ini sifatnya syarat saja ya teman-teman. Termistor ini tidak wajib tapi syarat saja. Nah, dan untuk kabel warna coklat yang telah kita potong, kita sambungkan ke soket nomor 2 pada timer. Dan untuk soket nomor 1 pada timer kita sambung ke kabel warna merah yang telah kita potong tadi. Dan kemudian ditambah dengan kabel warna oranye. Nah, ini kita potong kabel oranye pada soket yang besar. Nah, ini kita sambungkan, kita gabung jadi satu. Nah, ini kabel warna merah kecil dan kabel oranye dan kabel yang menuju ke soket timer nomor 1. Oke, kita isolasi dulu. Selanjutnya di sini ada kabel warna hitam dan kabel coklat pada soket yang besar. Ini kabel coklatnya kita potong. Dan kemudian kita akan sambungkan pada kabel warna hitam. Nah, ini kita sambungkan saja ke warna hitam. Tapi jangan dipotong ya kabel warna hitamnya. Jadi ini kabel coklat ini dengan kabel warna hitam ini digabung jadi satu. Nah, ini jadi kita sambungkan kabel coklatnya bertemu dengan kabel warna hitam. Nah, ini kita sambungkan. Jadi kabel hitam ini tidak terputus ya. Jadi di sini ada 3 kabel jadinya. Kabel hitamnya 2 ya, dan kabel warna coklat jadikan satu, sehingga kabel hitamnya masih utuh, artinya hanya kita sambungkan dengan kabel coklat. Oke, setelah itu baru kita isolasi. Nah, ini jadi ada 3 kabel ini ya, hitam dan coklat. Oke, selanjutnya untuk timer, di sini ada soket warna merah yang menuju ke sumber. Ini kita potong. Nah, ini. Dan ini jangan sampai terbalik ya, antara kanan dan kiri nih ya. Untuk yang menuju ke modul ya dan menuju ke sumber, nah ini jangan sampai terbalik ya. Jadi untuk yang
menuju ke sumber listrik, ini kita sambungkan dengan soket yang ke timer, yaitu soket nomor 3. Oke, kita cari. Nah, ini soket nomor 3 kita sambungkan ke kabel yang menuju ke sumber listrik. Ya, ini jangan sampai terbalik karena, dan untuk soket nomor 4, nah ini menuju ke kabel yang menuju ke modul. Nah, ini ya. Nah, ini yang menuju ke modul. Jadi jangan sampai terbalik. Nah, ini kita perhatikan lagi. Ya, ini kabel yang menuju ke modul dan menuju ke sumber, yaitu jangan sampai terbalik. Oke, selanjutnya kita isolasi dulu. Dan sebelumnya soket nomor 3 yang menuju ke sumber itu alangkah baiknya dipasang sekring ya. Nah, ini yang tadi yang soket nomor 3 menuju ke sumber, ini kita pasang sekring. Nah, ini kita pasang sekring supaya untuk safety saja sih teman-teman. Jadi kalau misalkan tidak dipasang sih tidak apa-apa, tapi alangkah baiknya kita pasang saja, kita berikan safety sekring. Nah, ini kita isolasi. Jadi untuk teman-teman kalau tidak jelas silahkan komen di kolom komentar, karena mungkin saya menjelaskan ini mungkin terlalu cepat atau gimana. Jadi kalau misalkan kurang jelas silahkan bertanya, dan insya Allah saya akan memberikan jawaban yang sebisanya. Nah, ini ya, jadi soket nomor 3 pada timer kita pasang sekring ya, menuju kabel ke sumber listrik. Oke, itu saja, jangan sampai terbalik. Kemudian tahap selanjutnya kita akan melakukan modifikasi pada bagian lampunya ya. Lampunya ini kita menggunakan adaptor ya, adaptor 12 volt. Nah, ini gunanya untuk supply lampu nanti, karena untuk lampu kulkas full inverter ini menggunakan supply 12 volt. Jadi kita perlu menyediakan adaptor supply 12 volt. Nah, ini terserah, ini casingnya mau dilepas, dibongkar boleh, atau mau dibongkar begini juga boleh. Jadi ini tidak wajib, terserah saja, yang penting ada supply 12 volt. Dan untuk sumbernya, untuk supply kita bisa langsung sambungkan pada soket sumber listrik. Nah, ini soket sumber listrik pada soket warna biru ini. Nah, ini di sini ada kabel warna biru dan coklat. Nah, kita bisa ambilkan sumber untuk adaptor di sini. Jadi kita bisa langsung sambungkan saja. Jadi kalau misalkan ini adaptornya tidak dibongkar, tidak apa-apa, bisa ditaruh di luar saja. Nah, ini saya berikan contoh, ini bukan harus dibongkar, bukan, tapi kalau memang teman-teman tidak ingin bongkar, hanya diletakkan di luar saja, tidak apa-apa, tidak masalah sih. Ini hanya sekedar lampu untuk penerangan saja. Oke, di sini kita sambungkan. Nah, jadi untuk sumber supply adaptor kita ambilkan pada soket warna biru yang menuju ke sumber listrik. Oke, penyambungan supply pada adaptor sudah selesai. Nah, begini
sudah tersambung supply pada adaptor. Jadi adaptor mendapatkan supply langsung dari sumber listrik. Dan selanjutnya untuk supply ke lampu. Nah, ini di sini ada positif dan negatif. Anggap aja positifnya itu warna putih dan negatifnya itu warna hitam. Di sini ada kabel yang menuju soket di bagian atas yang warnanya kuning dan warna hitam. Nah, kuning dan warna hitam. Nah, untuk warna hitam ini sebagai negatif dan warna kuning adalah positifnya. Jadi kita tinggal sambungkan dan masukkan supply di sini untuk 12 voltnya yang dari adaptor yang tadi. Nah, ini kita sambungkan kuning. Nah, ini dapat positifnya ya. Dapat positifnya, jadi kuning ini dalam video ini ketemu warna putih ya, karena putih itu adalah positifnya. Oke, kemudian kabel warna hitam ini saya sambungkan pada negatif. Nah, ini dapat negatifnya. Dan untuk modifikasi lampu ini sebenarnya tidak wajib sih, sebagai tambahan penyempurnaan saja. Mungkin kalau sekiranya ingin lampunya tetap aktif pada saat dibuka lampu menyala begitu. Namun kalau misalkan tidak pakai lampu, untuk sistem proses pendinginannya tetap sempurna. Ya, ini hanya sekedar modifikasi penerangan. Oke, sudah tersambung untuk modifikasi lampu dan kita bisa tinggal merapikan saja. Selanjutnya sudah terpasang, timer sudah terpasang, dan adaptor lampu sudah terpasang, dan kita tinggal merapikan dan bisa kita pasang kembali soketnya ini pada semula, dan kita tinggal merapikan saja ya teman-teman. Oke, begini saja merapikannya. Usahakan untuk merapikan adaptor ini hindari kontak langsung dengan modul ya, jadi hindari kontak langsung. Mungkin diberikan penyekat atau pelindung supaya tidak ada gesekan atau hubungan langsung pada modul, dan kita bisa menutupnya. Jadi untuk proses modifikasi ini sudah dianggap selesai. Oke, kita kembalikan kulkasnya pada posisi semula dan kita akan langsung melakukan tes running. Kita colokkan ke sumber dan coba kita amati dan kita rasakan hasilnya gimana. Oke, kita coba cek dulu untuk pintu-pintunya di bagian freezer. Di sini sudah normal ya, dan untuk bagian pintu bawah juga normal. Di sini lampunya bekerja. Nah, ini lampunya sudah menyala. Nah, ini lampu ini mendapatkan supply 12 volt tadi ya teman-teman. Dan untuk ini bagian freezernya juga sudah normal, fan bekerja normal. Dan pada dinding-dindingnya ini sudah terasa hangat, baik di dinding kanan maupun kiri sudah terasa hangat. Nah, ini saya rasakan. Oke, bagus. Dan selanjutnya kita juga bisa rasakan di sini hawa dinginnya sudah mulai terasa. Bagus. Mungkin kita akan coba lakukan
tes running ya selama kurang lebih 2 hari atau 3 hari. Nanti kita akan coba kontrol kembali gimana hasilnya teman-teman, untuk mengetahui hasil dari modifikasi ini, dan moga-moga hasilnya sangat memuaskan dan tidak mengecewakan. Maka itu kita akan kontrol lagi ya dalam waktu 2 atau 3 hari lagi teman-teman. Oke, kita kembalikan seluruh makanan-makanan yang ada tadi, kita kembalikan ke freezer dan kita akan lakukan tes running. Kita tes dulu dalam berapa hari, kita cek lagi nanti teman-teman ya. Oke teman, setelah beberapa hari kemudian atau tepatnya seminggu kemudian saya melakukan pengecekan. Yang pertama saya cek dindingnya bagus, hangat terasa, dan saya mau lihat di bagian pintu bawah pada kulkas ini, dan saya coba raba pada kaca raknya ini. Wah mantap, ini dinginnya sangat terasa ya teman-teman. Jadi untuk pintu bawah ini saya rasa sudah normal, dinginnya sudah pas. Dan untuk bagian freezer, wah ini di sini sudah terasa hawa dinginnya dan saya rasakan wah betul-betul sempurna ini teman-teman ya. Oke, berarti untuk perbaikan kulkas full inverter ini kita anggap berhasil. Di sini betul-betul sudah terasa dinginnya. Dan oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi dalam video saya selanjutnya. Sampai jumpa.